rencana penerbitan kartu kredit nasional dan gerbang pembayaran nasional. Jas pengalamanku, logikaku, pikiranku, keyakinanku, pemahamanku, pengertianku, ingatanku, dan pendapatku. Terkait rencana pemerintah dan atau otoritas untuk menerbitkan kartu kredit nasional yang dapat dipergunakan untuk transaksi nasional, mengingat agar supaya devisa tidak keluar, gitu kan? Saya setuju saja, gitu kan? Itu sangat sangat bagus lah, gitu kan? Cuman yang menjadi permasalahan adalah, gitu kan? Apabila adanya gerbang pembayaran nasional itu kan terkait juga dengan pertukaran data. Dan biasanya kalau kartu kredit kan sebagai nasabah debitur juga dilindungi undang-undang kerahasiaan bank, apalagi nasabah penyimpan, gitu kan. Dalam hal pembayaran nantinya menggunakan APMK, jelas nasabah penyimpan apabila nasabah penyimpan bank A memiliki juga kartu kredit bank B, gitu kan. Kemudian karena adanya gerbang pembayaran nasional memungkinkan atau di diberikan akses, gitu kan, bagi nasabah penyimpan bank A untuk melakukan pembayaran kartu kreditnya melalui APMK pada mesin APMK bank A kepada bank B selaku penerbit kartu kredit. Kerjasama antara bank A dan bank B ini dapat terlaksana pasti dengan adanya pertukaran data, karena tidak mungkin, gitu kan, nasabah bank A bisa melakukan transaksi untuk ditransfer atau melakukan pembayaran kartu kredit ke bank B secara online tanpa adanya pertukaran data pribadi antara nasabah penyimpan dan eh, apa nasabah debitur, gitu kan. Ini juga pernah saya permasalahkan kepada PT BCA dan Citibank NA yang perkara perdata nomor 503 PDTG 2010 PN Jaksel itu sudah inkrah van gewis sampai tingkat peninjauan kembali. Jadi saya berharap, gitu kan, otoritas dan atau pemerintah memperhatikan tentang kerahasiaan data pribadi nasabah ini, gitu kan. Sah-sah saja, gitu kan, pemerintah dan otoritas membuat satu kebijakan yang untuk kepentingan negara, dalam hal ini devisa, agar supaya tidak keluar. Itu saya setuju saja. Tetapi jangan lupa juga, jangan sampai nabrak, gitu loh, dalam tanda kutip. Ya, itu kalau nasabah penyimpan, gitu kan, melakukan transaksi pembayarannya itu kan dilindungi oleh kerahasiaan bank sebagai nasabah penyimpannya, gitu kan. Dan seperti yang pernah saya lakukan kepada PT BCA dan Citibank NA, pada saat Citibank NA dan BCA belum bekerja sama, saya tidak bisa melakukan pembayaran tagihan kartu kredit melalui ATM pada mesin ATM dengan kartu ATM yang ditujukan kepada rekening kartu kredit saya di Citibank. Jadi sudah jelas bahwa apa transaksi interkoneksi, gitu kan, transaksi online antara bank A dengan bank B via mesin elektronik. Mesin ATM itu kan mesin elektronik yang tunduk juga pada undang-undang ITE, gitu kan. Jadi, dan di dalam undang-undang ITE juga mengatur, kalau tidak salah pasal berapa, 26, juga mengatur tentang data pribadi nasabah, gitu kan. Jadi saya kira harus diperhatikan lah pemerintah dan otoritas, gitu kan. Apalagi terkait undang-undang ITE ini, gitu kan. Ini kan ada pasal juga yang mengatur tentang ketidakberhakan pihak lain, gitu kan, dalam menggunakan data pribadi. Karena pelanggaran-pelanggaran undang-undang ITE biasanya kan khususnya kalau tidak salah pasalnya antara lain kan berbunyi secara tidak berhak, gitu kan. Nah, jadi saya sebagai nasabah Citibank dan nasabah BCA sudah jelas tidak pernah memberikan izin baik lisan maupun tertulis untuk menyebarluaskan atau menjual, dalam tanda kutip, data pribadi saya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis, gitu kan. Demikian juga apabila penerbitan kartu kredit dan kemudian dikaitkan dengan gerbang pembayaran nasional, gitu kan, sudah jelas, gitu kan, tidak ada
klausul gitu kan yang mewajibkan bahwa setiap nasabah, data pribadi nasabah dapat dipergunakan oleh korporasi khususnya perbankan seenak bro gitu kan. Harus menggunakan izin yang dari sang pemilik data pribadi gitu kan. Dan kalau tidak diizinkan ya tentunya tidak dapat berlangsung gitu kan. Jadi yang sudah jelas bahwa permasalahan interkoneksi antara bank A dengan bank B melalui mesin elektronik ya dalam sistem informasi, dalam sistem elektronik untuk transaksi online gitu kan. Uh, jelas syarat utamanya adalah pertukaran data. Karena data pribadi saya sebagai nasabah bank A, nah, data pribadi saya sebagai nasabah debitur bank B gitu kan. Harus diinterkoneksi dulu, dipertukarkan sehingga saya bisa melakukan transaksi melalui mesin ATM bank A kepada rekening saya di bank B gitu kan. Jadi dalam hal contohnya perjanjian kerjasama antara Citibank dan BCA, yaitu saya bisa mentransfer pembayaran tagihan kartu kredit Citibank via mesin ATM BCA dengan kartu ATM BCA gitu kan. Dan itu hanya mungkin karena BCA sudah membuka data pribadi saya kepada Citibank, dan demikian pula juga Citibank sudah membuka data pribadi sebagai nasabah debitur kepada BCA, sehingga terjadi pertukaran data kerjasama gitu kan. Baru bisa dapat terlaksana transaksi secara online via mesin elektronik ATM BCA gitu kan. Jadi sekali lagi mohon kepada otoritas gitu kan, Bank Indonesia dan OJK dan atau pemerintah, silahkan membuat kebijakan yang sangat berguna bagi kepentingan negara gitu kan. Untuk mengakali dalam tanda kutip memperkecil, meminimalisasi divisa yang keluar dengan adanya kartu Visa dan Mastercard, karena uang kita itu akan lari kepada perusahaan korporasi Mastercard dan Visa yang jelas di luar negeri kantor pusatnya gitu kan. Jadi di Indonesia mungkin hanya kantor cabang perwakilan gitu kan. Nah, setelah adanya undang-undang perseroan terbatas yang mewajibkan korporasi asing menjadi perseroan terbatas, saya tidak tahu apakah juga Mastercard dan Visa tunduk demikian gitu kan. Nah, jadi mohon hal ini agar dipertimbangkan dengan baik gitu kan, sosialisasikan lebih dulu. Akan lebih baik lagi apabila tentang kerahasiaan data pribadi yang ada di undang-undang perbankan gitu kan, kemudian kerahasiaan pribadi dalam perjanjian gitu kan, baik perjanjian simpan menyimpan uang dengan APMK maupun perjanjian pinjam meminjam uang dengan kartu kredit sebagai APMK gitu kan. Nah, itu harus ditelusuri dulu, dipelajari dulu, dipertimbangkan dulu gitu kan, apakah melanggar tidak. Apabila tidak melanggar silakan saja. Tapi menurut saya sepanjang kerahasiaan bank itu dan kerahasiaan data pribadi tidak diberikan izin oleh sang pemilik gitu kan, atau tidak undang-undangnya tidak diamandemen, jelas itu diduga melanggar undang-undang terkait gitu kan. Demikian, semoga hal ini bermanfaat logikaku dan pikiranku ini. Salam sukses masih dari I Love Beachwalk Bali. Yes!